Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, siswi SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakarta beserta para asatidz dan jamaah salat Isya yang insya Allah dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat diberikannya iman, dilimpahkannya taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan setiap langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, memudahkan setiap gerak kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 9. Surah An-Nisa ayat 9 ini menjadi panduan kita agar kita menjadi generasi terbaik, menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang tangguh. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut, hendaklah khawatir orang-orang ketika mereka meninggalkan generasi zurriyah di'afa, generasi yang lemah. Apa yang dimaksud dengan generasi lemah? Banyak para ahli pendidikan mendefinisikan tentang generasi yang lemah bisa dilihat dari 3 tanda. Generasi lemah bisa dilihat dari 3 ciri. Yang pertama adalah mereka generasi yang lemah, tidak mampu menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Ad-dhafu 'alal masyaqqah. Yang kedua adalah generasi yang lemah ketika dihadapkan dengan syahwat, dengan keinginan.
tidak mampu menunda, tidak mampu menahan. Ketika sudah punya keinginan harus segera dipenuhi. Ini ciri dari generasi yang lemah. Lalu disebutkan yang ketiga, di antara ciri generasi yang lemah adalah mereka yang tidak bisa menahan emosi. Tidak bisa menahan rasa marah. Itu pendapat dari sebagian ahli pendidikan, ciri generasi lemah. Bahkan saat ini, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah ada tanda-tanda di dalam diri kita yang disebutkan 3 ciri generasi lemah? Ya. Bahkan ada yang menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan kata lemah di dalam ayat ini dengan kata di'afan, dengan kata ad-dha'fu. Ya. Sebagian menyebutkan makna ad-dha'fu di sini adalah lemah secara mental. Terlebih mereka adalah yang lemah secara iman. Ya, itulah posisi yang paling mengkhawatirkan. Kalau ditanya yang paling bermasalah adalah ketika lemah mentalnya, lemah imannya. Karena kalau seseorang Allah berikan fisik, ya, ada kekurangannya. Kita banyak jumpai ada orang yang secara fisik kekurangan, tapi ketika mentalnya kuat, orangnya tangguh, punya keimanan kepada Allah yang hebat. Kita saksikan banyak orang-orang yang punya kekurangan fisik bisa menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi seorang CEO, ya, menjadi owner. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan ketika Piala Dunia di Qatar, ya, yang menjadi ikon pada waktu itu adalah seorang anak muda. Bagaimana fisiknya? Tidak memiliki kaki dan tangan, bayangkan. Tapi anak muda tersebut bisa menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang sadar dengan kekurangannya, dia mampu memaksimalkan potensinya. Maka kita akan membahas yang pertama yang Allah firmankan, agar para orang tua mereka khawatir ketika meninggalkan generasi yang lemah. Ciri yang pertama adalah lemah ketika dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Setiap dari kita pasti akan mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan. Setiap dari kita sudah ditakar, sudah ditentukan ujian-ujian yang datang kepada kita. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memandang setiap ujian, setiap kesulitan hidup bagi dia adalah kesempatan untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya bagi seorang mukmin, ketika diberikan ujian yang tidak mengenakan, Allah menguji dengan sesuatu yang tidak disukai, baik itu sakit, ketidaknyamanan, dan berbagai macam hal, maka bagi seorang mukmin tetap itu menjadi kebaikan selama dia bersabar. Lalu apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat untuk menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan. Ya, dengan Allah melatih kita untuk menahan, ya, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka selama kita taat kepada aturan Allah, selama kita menjaga hak-hak Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Allah akan
memberikan setiap kesulitan jalan keluarnya. Maka anak-anakku sekalian, ketika kalian ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, maka kuncinya satu. Ya, kuncinya adalah kalian menolong Allah, menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Seperti mana di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu saat dia bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan usianya masih muda. Rasulullah berpesan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai nak, kata baginda Nabi, aku ajarkan kepada kalian beberapa perkara penting. Ya, Rasulullah mengajarkan ilmu. Pesan Rasul, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ila akhiril hadis. Pesan penting yang disampaikan Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas yang masih anak-anak. Ya. Rasulullah berpesan, wahai anakku, kalau kalian menjaga Allah, maka pasti Allah akan menjaga engkau. Kalau engkau menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Ya, termasuk diantara kita menjaga Allah adalah melaksanakan setiap perintahnya. Ya, kita diwajibkan berpuasa Ramadan, kita berpuasa dengan sepenuh hati, dengan niat tulus, ya, melakukan dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk menjaga hak-hak Allah. Maka siapapun yang menjaga hak-hak Allah, maka pasti Allah akan menjaga kita. Ya, kalian nanti akan menemukan kesulitan-kesulitan, ujian-ujian. Maka kuncinya ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, maka ingat yang pertama, jagalah hak-hak Allah. Jagalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Karena sesungguhnya dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, kita sesungguhnya sedang meminta kepada Allah agar Allah menjaga kita. Ya, maka generasi yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, generasi yang senantiasa dia menjauhi larangan-larangan Allah, Allah akan berikan kemampuan, Allah akan berikan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Ya, apa bentuk penjagaan Allah? Apa bentuk penjagaan Allah bagi orang-orang yang menjaga hak-hak Allah? Maka kita dapati di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia itu memiliki para malaikat mu'aqibat, malaikat yang datang silih berganti, bergiliran mendatangi kita. Tugas mereka adalah melindungi kita, menjaga kita, min amrillah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, setiap kesulitan Allah akan bantu. Di antaranya dikirimkan para malaikat mulia, ya, mereka yang akan membantu setiap urusan kita. Bahkan sahabat Ibnu Abbas berkomentar, hum al malaikatu alladzina yahfazunahu fa idza ja'al qadar khalau anhu. Yaitu malaikat yang Allah tugaskan untuk urusan-urusan yang belum ditetapkan qadar, ketentuan. Ya, bagi orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah hadirkan para malaikat yang menolong. Ya, maka agar kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang kuat,
pesan yang pertama, jagalah hak-hak Allah kapanpun dan dimanapun. Karena sesungguhnya kita tidak mungkin melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melainkan semuanya itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian ingin ditolong, maka jagalah hak-hak Allah. Lalu yang kedua, ciri generasi yang lemah, mereka tidak memiliki ketahanan untuk menahan keinginan syahwat. Ya, anak-anak sekarang inginnya langsung minta ke orang tua, harus ada waktu itu juga. Ya, ingin apa harus segera hadir. Bahkan kalau bisa dalam hitungan detik, sekali klik langsung kirim. Ya, usah dapati beberapa ada anak yang sampai nangis-nangis, tantrum kalau enggak dipenuhi keinginannya. Ini ciri anak-anak yang lemah. Ya, maka puasa Ramadan ini mengajarkan kita, ya, kalau kalian bisa menunda, menahan rasa lapar, menahan, ya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menjauhi hal-hal yang dilarang, maka sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kita agar kita menjadi generasi yang kuat. Jadi generasi yang kuat yang mampu menahan, menunda keinginan. Ya, orang tua lagi tidak punya uang, ya kalian nggak boleh nuntut. Menunggu sampai orang tua Allah berikan rezeki. Itu namanya generasi yang kuat, generasi yang saleh. Yang ketiga, yang terakhir, tanda generasi yang lemah itu adalah yang tidak mampu menguasai emosi. Ya, kelihatannya kalau di depan ustadzah manut, tapi kalau sudah megang HP, bicaranya di medsos, kadang kata-katanya nggak dijaga. Ini hati-hati, ciri generasi lemah. Ya, anak-anak yang kuat mampu menahan emosi. Ya, dia sabar ketika dengan teman mungkin kadang-kadang ada gesekan. Ya, dengan teman kadang-kadang ada perselisihan. Ciri generasi yang kuat itu mampu dia menahan emosinya. Tetap dia berbuat baik. Ya, dia tetap berbuat ihsan. Maka ini adalah ciri dari generasi yang hebat. Maka usah doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya, menganugerahkan kepada kalian semuanya kekuatan, ya, untuk bisa menjadi generasi yang terbaik, generasi yang memiliki ketahanan, ya, dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Allah memudahkan kita ketika ada satu keinginan, Allah berikan kepada kita sabar, ya. Baik ketika ada emosi, kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya puasa mengajarkan kita itu semuanya. Dengan berpuasa sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi hamba yang hebat, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.